Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, ini meskipun agak kucel, mohon dipahami karena aku di rumah waktu bikin konten, waktu rekaman, di tengah-tengah itu aku harus ngomong anakku. Jadi, ini loh, kena muntahannya anakku gitu itu, tapi yo gimana, aku nggak bisa terlalu rapi, mohon dipahami. Video kemarin yang tak upload berhubungan dengan masalah darurat militer di Korea, ternyata cukup banyak yang tertarik. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan kenapa meskipun di tanggal 3 Desember, di saat Presiden Korea bilang ada pihak pro Korea Utara yang merampas kebahagiaan dan juga kebebasan warga Korsel. Kenapa warga-warga itu tidak terlalu menanggapi secara serius? Karena kalau dipikir baik-baik, berarti ada mata-mata dari Korea Utara yang menyelinap masuk ya toh. Tapi kenapa reaksi dari warganya sendiri nggak terlalu kayak ada mata-mata perlu kita imbas? Nah, kenapa reaksinya kayak gini? Langsung kita bahas. Untuk mengetahui ini, sebenarnya kita perlu tahu hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Dan awal mula kejadian terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan ini, itu di tahun 1950. Lebih tepatnya tanggal 25 Juni. Perangnya ini dimulai dan perangnya berlanjut selama 3 tahun hingga tahun 1953. Lebih tepatnya 27 Juli. Jadi selama 3 tahun perangnya ini berlanjut dan bukannya perangnya selesai. Tapi karena terlalu banyak korban, akhirnya kedua pihak ini bilang, yes, kita istirahat dulu ya, oke? Istirahat. Dan istirahatnya ini ke bawah hingga tahun 2024 hingga sekarang. Jadi memang benar Korea Utara dan Korsel ini adalah perang dingin karena perangnya nggak selesai. Bisa dibilang break time. Dan kita nggak tahu kapan perangnya bakal mulai lagi. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, berhenti itu karena terlalu banyak korbannya. Yang meninggal di zaman itu mencapai angka 1,37 juta dan 520.000 diantaranya adalah warga sipil. Diakibatkan kejadian ini, tentunya generasi yang di atasku, lebih tepatnya kayak generasi kakekku, mereka ini sangat merasakan betapa ngerinya orang-orang komunis, karena Korut adalah negara yang nggak percayanya komunis ya toh. Memang ada juga beberapa orang-orang yang keluarganya terpisah diakibatkan perang itu. Jadi karena dulu Korut sama Korsel ini nggak terbagi, misalnya kakaknya lagi pergi ke Korea Utara, tiba-tiba perang, sehingga kakak sama adiknya terpisah. Memang ada, tapi kalau dipikir zaman sekarang, sebenarnya ini udah nggak terlalu berdampak lagi. Karena contoh, polo-polo tak takoni, misalkan polo-polo ketemu kakek polo-polo, seneng tuh. Tapi kalau misalnya dikenalkan ini loh, kakaknya kakek kamu. Oh iya, ya sebatas itu. Kita nggak sampai kayak, oh kakaknya kakekku. Gimana ya? Kayak nggak seerat dengan kakek gitu. Sehingga keluarga yang terpisah di tahun 1950-an itu, kalau dilihat di tahun 2024 saat ini, itu udah nggak terlalu ada ikatan emosionalnya. Ya udah itu orang lain, aku ya orang lain. Udah kayak gitu. Sehingga seperti yang udah aku sampaikan tadi, Korut dan Korsel ini kan kondisinya perang dingin ya toh. Dan ini memang aku sendiri yakin pasti ada mata-mata Korut di Korea Selatan. Entah itu orang datang langsung dari Korut ke Korea Selatan menyelinap berpura-pura jadi orang Korea Selatan, atau dia berpura-pura jadi turis dari negara mana lalu tinggal di Korea, atau mereka membayar orang Korea Selatan yang misalnya yang rela untuk menjual negaranya sendiri lalu mendapatkan informasi penting tentang Korea Selatan. Ini memang ada, bahkan kalau misalnya polo nyari di berita kayak jenderal tentara atau mana yang bekerja di Kementerian Pertahanan dan Keamanan, mereka ini kayak pernah mendapatkan uang senilai kayak 10M 20M berupa Bitcoin yang mereka dapat dengan gantinya memberikan informasi penting tentang Korea ke Korea Utara, Korea Selatan ke Korea Utara. Itu informasi pertama. Sekarang tak sampaikan informasi kedua di Korea. Sekarang kita udah tahu perpecahan antara Korut dan Korsel. Sekarang kita perlu tahu sedikit politiknya Korea. Aku yakin polo mikir, lah aku lo politik Indonesia gak terlalu peduli mas. Masa aku udah ngerungokno politiknya Korea lo lapo, aku gak peduli. Iya, aku setuju. Tapi ini tak buat seringkas mungkin dan semenarik mungkin. Jadi mudah dipahami. Di Korea sendiri itu sebenarnya partai politiknya banyak, tapi agak beda sama di Indonesia. Kalau Indonesia, partai politiknya itu banyak dan beneran yang menang itu ganti-ganti. Nggak harus PDI terus, nggak harus Golkar terus, nggak harus apa terus gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat Amerika, kan cuma dua yang kuat tuh, entah merah atau biru. Di Korea juga sama, partai politiknya banyak, tapi yang paling kuat itu yang merah sama biru. Mereka ada namanya, tapi ya untuk gampangannya kita bilang merah dan biru.
Oke, kenapa ini mereka paling besar? Karena kalau misalnya ada pemungutan suara, mungkin mereka berdua ini 92%, sisanya itu 8% dibagi 10 partai kayak gitu. Jadi bisa dibilang nggak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu ini dua, merah dan biru. Sama kayak di Amerika, merah ini sayap kanan, biru adalah sayap kiri. Dan mereka ini sifatnya sangat berbeda. Presiden Yoon Suk Yeol ini berasal dari partai sayap kanan alias yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu kesannya kayak Donald Trump. Yang penting ekonomi perusahaan harus maju, yang penting negara kita dulu, yang penting menguntungkan warga. Pokoknya lebih kayak yang penting kita yang kuat. Kesannya kayak gitu. Kalau yang biru, mereka ini kesannya kebersamaan, equality. Yang bekerja di perusahaan kesejahteraannya juga harus dinaikkan. Ya, agak beda gini. Nah, permasalahannya mereka berdua ini ideologinya itu lumayan beda. Sehingga ketika partai yang merah yang menang, mereka itu biasanya lebih pro ke Amerika. Karena Amerika lebih banyak bisnis-bisnis besar dan juga uangnya banyak. Dan diakibatkan itu biasanya juga jadi lumayan akrab dengan Jepang. Karena Amerika sama Jepang akrab banget. Tapi sayap kanan ini kurang suka sama China dan juga Korea Utara. Karena ngelihatnya itu loh, komunis. Sedangkan untuk sayap kiri melihatnya itu agak berbeda. Oke, Korut, kita ini loh masih saudara, kita nggak usah perang lah, kita kalau bisa berteman aja. Contohnya, waktu Presiden Moon Jae-in, nah berasal dari partai yang biru, waktu itu gimana? Sempat ada pertemuan antara Moon Jae-in dengan Kim Jong-un. Ya toh, beda banget. Dan tentunya diakibatkan itu, hubungan dengan China di waktu partai biru itu biasanya lumayan baik. Tapi karena dekat sama China, biasanya Amerika kurang suka. Dan satu hal lagi perbedaannya adalah partai yang biru ini lebih memegang penting nilai sejahtera, kesannya. Sehingga Jepang itu kurang dipandang baik. Kesannya. By the way, ini aku memberikan penjelasan secara luas, jadi jangan terlalu diambil mendetailnya. Ya paling nggak kesannya kayak gini, dipahaminya kayak gitu. Karena ketika partai yang kiri itu kayak, loh tapi Jepang ini loh, pernah ke Korea melakukan hal-hal yang buruk, terus mereka ini kayaknya nggak merefleksikan diri. Sehingga di Korea itu waktu ganti presiden, itu arahnya beda banget. Kadang dekat sama Amerika, kadang dekat sama China, kadang nggak suka Jepang banget, kadang berusaha dekat sama Korea, kadang nggak suka sama Korea. Nah, kesannya kayak gitu. Kalau dilihat, presiden Korea itu biasanya kalau nggak merah, biru, merah, biru, merah, biru, merah, biru. Dan yang paling kerasa adalah bagaimana kedua pihak ini melihat Korea Utara. Kalau sayap kiri, mereka itu melihatnya lebih kayak, ya ini memang bisa dibilang pihak yang merugikan kita, tapi ya udahlah, kita hangati mereka, kita berikan kehangatan, mereka pun nantinya mungkin bakal terbuka ke kita. Kalau butuh bantuan ya kita kasih bantuan. Nah, kesannya kayak gini. Kalau yang sayap kanan, yang merah ini, oh ngapain kasih bantuan? Itu loh mereka ini bajingan kok. Mereka mau nyerang kita tembak aja. Nah, kesannya kayak gini. Sehingga hubungan dengan korup itu sangat berbeda. Sehingga kalau presidennya itu dari merah tapi DPR-nya ada yang biru. Nah, tentunya opini mereka tentang korup itu bakal sangat bentrok. Ya toh? Nah, sekarang udah paham informasi kedua. Sehingga waktu Presiden Yoon Suk Yeol bilang bahwa ada pihak yang pro Korea Utara, ini agak membingungkan. Apakah yang dimaksud itu benar-benar seorang mata-mata ataupun spy yang benar menyelinap masuk ke pemerintahan Korea? Atau pihak oposisi yang memiliki ideologi berbeda dengan presiden. Dan jujur saat ini performa ataupun kinerja Presiden Yoon Suk Yeol ini dinilai sangat-sangat tidak baik. Jadi dari awal dipilih itu dimulai dari angka positif 53%, sedangkan sekarang berdasarkan bulan November tahun 2024 yang merasa kinerjanya Yoon Suk Yeol itu positif itu mencapai di bawah angka 20%. Ini benar berarti mayoritas warganya itu kurang puas dengan kinerjanya Yoon Suk Yeol. Udah gitu tiba-tiba Yoon Suk Yeol membuat pernyataan kita ini darurat militer lah gimana, dan bahkan dalam waktu 6 jam ternyata darurat militernya juga dibatalkan. Sehingga terkesan ini nyoba-nyoba bikin darurat militer pakai alasan ada pihak pro korut. Nah, kesannya kayak gitu. Dan pada tanggal 5 Desember hari ini, ternyata partai-partai yang lain, mereka ini udah berkumpul dan juga mengumpulkan sebuah pernyataan ataupun sebuah petisi untuk menurunkan Yoon Suk Yeol dari kepresidenan alias menghentikan karirnya sebagai presiden. Dan diperkirakan hasilnya ini kalau cepat bisa keluar pada tanggal 8 Desember tahun 2024. Nah, yang menarik seperti ini. Di Korea DPR-nya ini mencapai angka 300 orang dan untuk ini bisa berlanjut, ini membutuhkan 2/3
dari 300 orang untuk setuju. Alias 200 dari 300 orang harus setuju dengan pernyataan ini. Nah, sekarang bagaimana komposisi DPR di Korea? 300 diantaranya yang warna biru alias oposisinya presiden saat ini itu mencapai 170. Sedangkan yang berasal dari partai politiknya presiden itu di angka 108. Sedangkan sisanya itu diisi sama partai-partai lain. Jadi kalau di total 108 itu dari partai politiknya presiden, sedangkan 192 ini dari partai yang lain. Sehingga untuk menurunkan Presiden Yoon Suk Yeol dibutuhkan 8 DPR dari Partai Merah yang mengkhianati partainya mereka sendiri. Sedangkan netizen itu lumayan banyak yang bilang kayak gini. Mari kita lihat apakah DPR dari Partai Merah ini benar-benar akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk negara Korea, atau mereka akan terus melakukan yang terbaik untuk partai mereka. Jadi ini sekarang menjadi hal yang lumayan menarik karena jujur sebelum Presiden Yoon Suk Yeol itu adalah Presiden Moon Jae-in dan sebelumnya adalah Presiden Park Geun-hye. Dan Presiden Park Geun-hye pun sebenarnya berasal dari Partai Merah dan diturunkan karena ada masalah. Dan Presiden Yoon Suk Yeol ini bisa dibilang presiden yang akhirnya membawa kembali Partai Merah untuk menjadi presiden. Tapi apakah bakal diturunkan lagi diakibatkan masalah darurat militer ini? Nah, kita nggak ada yang tahu. Tapi kondisinya sekarang terkesan lumayan serius dan berhubungan dengan ini orang-orang Korea cukup banyak menyambungkan kejadian ini dengan kejadian yang terjadi di tahun 1979. Nah, yang mau tahu detailnya ini coba nonton film judul Inggrisnya apa ya? Judul Koreanya adalah Seoul의 봄 12 the Day kalau nggak salah. Nah, itu coba tontonin. Di situ Polo bakal bisa tahu darurat militer yang dimaksud itu kayak apa. Dan jujur aku tadi pagi ini telepon papaku. Terus aku tanya papaku, "Loh, Pak, darurat militer kayak apa?" Papaku bilang, "Loh, zaman papa dulu kecil sering kok darurat militer. Malam harus pulang jam berapa, kalau bawa yang aneh-aneh diperiksa di jalan." Kayak gitu. Tapi itu udah 45 tahun yang lalu, dan ternyata 45 tahun yang lalu darurat militernya itu sempat bertahan selama 456 hari kalau nggak salah. Sedangkan di tahun 2024 darurat militernya itu bertahan 6 jam. Oke, Polo-Polo, jadi itu kondisinya di Korea. Berharap Polo-Polo jadi lebih paham dan juga lebih ngeh dengan situasinya. Karena darurat militer ini memang membingungkan, tapi mungkin dengan memahami cerita di balik semua ini, Polo-Polo bakal menjadi kayak, oh alah gitu toh, kayak gitu. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Kalau Polo-Polo merasa terbantu, mohon share ke teman-teman dan juga keluarga. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.